Jejak di kota terlupakan. Ketertarikan akan cerita-cerita tentang kota ini menarik perhatian 3 orang peneliti. Andi, seorang arkeolog, Vina, seorang jurnalis, dan Danu, seorang fotografer yang mengkhususkan diri dalam eksplorasi tempat-tempat terlarang. Mereka memutuskan untuk menjelajahi Saranjana untuk mengungkap misteri dan sejarah kota yang terlupakan ini. Setelah melakukan persiapan yang matang, ketiga peneliti tersebut memulai perjalanan ke lokasi Saranjana yang terletak di tengah hutan lebat, Kalimantan. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mulai dari medan yang sulit hingga cuaca yang tidak bersahabat. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap misteri mendorong mereka maju. Sesampainya di Saranjana, mereka disambut oleh pemandangan yang menakutkan. Bangunan-bangunan yang rusak parah, jalanan yang tertutup semak belukar, dan suasana yang terasa aneh seolah kota ini terjebak dalam waktu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat, hanya keheningan yang menindas. Setelah menjelajahi beberapa bangunan, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang tampaknya menjadi pusat kehidupan kota pada masa lalu. Kuil ini dikelilingi oleh patung-patung aneh dan simbol-simbol yang tampaknya berfungsi untuk pemujaan. Di dalam kuil, mereka menemukan sebuah buku tua yang berisi catatan tentang ritual kuno yang dilakukan untuk melindungi kota dari entitas jahat yang tidak terlihat. Buku tersebut mencatat bahwa kota ini pernah mengalami sebuah bencana besar akibat kegagalan ritual yang menyebabkan kekuatan jahat memasuki dimensi mereka. Ritual tersebut melibatkan pemanggilan entitas yang konon memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan jiwa manusia. Malam pertama di kota menjadi malam yang penuh teror. Mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti pintu-pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, suara-suara bisikan yang tidak bisa dijelaskan, dan penampakan bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut mata mereka. Vina merasakan bahwa dia terus-menerus diikuti oleh sosok yang tidak terlihat, sementara Danu menangkap gambar-gambar aneh di kameranya yang menunjukkan sosok-sosok menyeramkan. Saat mereka berusaha mencari penjelasan, mereka menemukan bahwa setiap kali mereka mendekati kuil, fenomena aneh semakin intens, suara-suara aneh menjadi semakin keras, dan ada perasaan bahwa mereka sedang diawasi, merasa tertekan dan tidak mampu menghadapi kekuatan yang mengganggu mereka. Andi, Vina, dan Danu memutuskan untuk melaksanakan ritual yang mereka temukan dalam buku tua. Ritual tersebut dikatakan mampu mengusir entitas jahat jika dilakukan dengan benar. Mereka mengikuti petunjuk dalam buku, meskipun mereka merasa tidak yakin dengan prosesnya. Ketika mereka memulai ritual, kekuatan jahat di kota tampaknya merespons dengan agresif. Makhluk-makhluk gelap muncul dari kegelapan, menyerang dan mencoba menghentikan mereka. Vina mengalami halusinasi yang membuatnya hampir gila. Sementara Danu harus melawan sosok-sosok yang tampaknya terbuat dari bayangan dengan kekuatan. Terakhir mereka, tim berhasil menyelesaikan ritual dan berhasil mengusir entitas jahat dari kota. Namun, mereka harus berhadapan dengan konsekuensi dari pengalaman tersebut. Vina dan Danu mengalami dampak psikologis yang berat, sementara Andi menderita cedera fisik. Mereka meninggalkan Saranjana dengan perasaan campur aduk terasa lega karena berhasil menyelamatkan diri dan kota, tetapi juga dengan kesadaran akan kegelapan yang pernah menghantui tempat tersebut. Kembali ke dunia luar, mereka menerbitkan laporan tentang pengalaman mereka dan menyebarkan kisah Saranjana sebagai sebuah peringatan akan kegelapan yang bisa tersembunyi di tempat-tempat yang terlupakan. Saranjana tetap menjadi kota misterius dalam ingatan mereka dan dalam cerita rakyat lokal. Meskipun kota ini kini kosong, kisah-kisah tentang kejadian horor dan kekuatan gelap yang menguasai tempat tersebut terus hidup di kalangan penduduk setempat dan penggemar cerita horor. Kota ini menjadi simbol dari misteri dan kegelapan yang mungkin tersimpan di tempat-tempat yang